Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betfam ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini adalah menangani murai batu diem, bengong, tidak mau mengeluarkan materi ya di lomba dengan metode MNPIC yang kedua. Sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Materi kali ini yang kita bahas teman-teman adalah mengatasi murai batu diem di lomba ya, kan sering banget tuh saat kita melombakan burung murai batu itu tidak semua burung murai batu itu bunyi teman-teman, masih banyak burung murai batu yang perlu dikondisikan ulang. Jadi sebenarnya burung murai batu itu masih banyak ya burung-burung yang benar-benar belum siap tapi sudah digantang oleh pemiliknya. Ini nanti ada berkaitannya dengan metode MNPIC yang keempat. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita masuk dulu ke tahap yang kedua. Jadi ada role-nya. Kalau teman-teman mau ke tahap yang pertama tentang mental, itu sudah diupload sebelumnya ya, yang tentang mental ya. Jadi cari aja sampelnya ada kok ya. Metode MNPIC ke-1 itu ya, sebelumnya itu mental. Kalau yang sekarang adalah nutrisi teman-teman, yang kita bahas yakni MNPIC kedua yakni nutrisi. Nah, ini nutrisi ada apa kaitannya dengan burung murai batu yang tidak mau bongkar isian? Pasti banyak banget teman-teman ya, pasti banyak banget hubungannya ya. Dari mulai burung murai batu bengong, ya maksud saya bengongnya itu ya diem ya, cuma ngeliatin, pasang badan kanan kiri, tengok-tengok, loncat atas, loncat bawah ya. Loncat antar tangkringan itu juga bisa menjadi salah satu sebab ataupun sampai ngeruji pun bisa menjadi salah satu sebab dan teman-teman bisa mencobanya dengan metode kedua ini ya. Itu kalau metode yang lain sudah teman-teman gunakan biasanya harus di ini ya tanpa kita dasari dulu. Kalau saya, menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang benar-benar paling dasar pokok mendasar ya, tidak asal kita cari paling dasar dulu. Nah, apa ya, tentang nutrisi. Nah, nutrisi ini berkaitannya dengan EF, masukan, fur ya, yang dikonsumsi burung murai batu kita sebelum lomba. Ya, taruhlah biasanya kalau lomba murai batu kan kita H-1 lah, tanggaplah H-1 semua ya, meskipun ada yang sudah mulai di H-2 ya, ada yang mulai di H-1, tapi mayoritas kebanyakan biasanya di H-1. Contohnya mulai kita lomba di hari Minggu. Hari Senin sampai hari Jumat itu settingan murai batu teman-teman 5 5 nih. Pagi 5 sore 5. Lantas ketika H-1 menuju lomba, yakni hari Sabtu, teman-teman naikkan tuh. Jadi yang tadinya 5 5 mungkin jadi 10 10 gitu kan. Nah, teman-teman lupa di 10 10 ini yang teman-teman pikirkan hanya jumlah, pasti mayoritas pemain itu yang dipikirkan hanya jumlah. Sedikit sekali dia yang memikirkan nutrisi kandungan di dalam jangkrik, ya, sedikit sekali. Makanya setiap juara itu yang prestasi pasti sedikit, 3 orang, 2 orang, ya kan. Ya karena itu. Ya, jadi kita sebagai pemain murai batu pun harus jeli, harus mengupgrade skill, harus terus belajar, terus kita analisa, kita teliti ya. Yang tahu burung murai batu kita sebenarnya ya diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Karakternya seperti apa kalau kita sudah mulai mengenalnya. Dan kalau kita sudah benar-benar mengenalnya malah kita tahu nih, ini burung nih nanti mau kerja terus mau dapat nih. Kalau burung ini saya paksakan berangkat, dia tidak akan maksimal. Teman-teman nggak mau berangkat saya karena, percuma, capek doang. Nah itu juga ada orang yang seperti itu ya. Jadi benar-benar sudah mengenal karakter dari burungnya. Nah tentang nutrisi tadi teman-teman sebaiknya nggak cuma jumlah yang dihitung, tapi asupan, nutrisi yang dimakan oleh jangkrik. Jangan sampai burung murai batu lomba di tempat rumah masih menggunakan yang namanya itu, bekas kerak telur ya, yang buat sarang jangkrik biasanya kan ada tuh tempat-tempatnya tuh yang, bekas telur. Nah itu biasanya kan pakai itu. Mendingan kalau sudah sampai rumah itunya dibuang ya, karena itu kan buatan pabrik ya, buatan pabrik pasti ada kimianya ya. Nah itu tidak bagus untuk
untuk jangkrik yang dimakan burung murai batu lomba, nanti di stamina dia kurang. Mendingan yang tadi yang dari hal kecil seperti itu teman-teman ganti ke laras yang biasa yang kering aja, ke laras daun pisang yang kering ya kan. Itu satu, dari penempatan saja itu juga harus jeli kita ya, itu satu. Terus yang keduanya, jangkriknya jangan dibiarin kelaparan, jangkriknya kita kasih makan juga. Nah, makanan bisa bervariasi, yang penting, lengkaplah nutrisinya ya. Kadang bisa dikasih daun singkong yang seger, daun singkong berguna ya, daripada tidak ada sama sekali, kan gitu. Terus dikasih daun pepaya bagus nih, daun pepaya muda. Di-mix saja, digonta-ganti, terus kadang kalau ada bagus banget ini malah, daun kelor bagus, terus daun daun pace ya, pace itu mengkudu, nah mengkudu, daun mengkudu. Terus kalau ada teman-teman biasanya kasih buah-buahan, terus kasih daging, kasih ikan, itu yang kuat budget biasanya lebih lebih mantap malah ya. Untuk makanan jangkriknya itu lebih mahal dari jangkriknya itu sendiri, biasanya seperti itu ya teman-teman. Atau dibelikan khusus for jangkrik yang memang benar-benar untuk jangkrik berprotein tinggi, bernutrisi bagus ya, seperti itu. Jadi silahkan ya teman-teman ini aja, kalau musim hujan jangkriknya mungkin dikasih jahe, kalau musim panas ya jangan dikasih daun mengkudu, daun kelor tuh bagus, ya menyesuaikan aja dengan, suhu ya, dengan situasi dan kondisi. Jadi, untuk nutrisi sendiri berperan penting, kalau jangkriknya bagus, dipegang nggak penyok, dikasihkan makan jangkrik seneng, maka nanti, burung murai batu yang makan jangkrik sehat tadi, dia juga akan ikutan sehat, ikutan aura positifnya, yakni burungnya kerjanya neken, ngotot. Terus faktornya meningkat karena nutrisi dan vitaminnya terpenuhin tadi. Jadi untuk burung murai batu memang riskan banget di makanannya, salah makan sedikit biasanya dia loyo, lemes, matung, diem. Kok minggu kemarin bisa keluar-keluar, minggu ini kok lemes ya. Kita lupa yang kita berikan jangkrik, jangkrik mau mati kita berikan yang udah penyok-penyok gitu loh, yang dipegang udah kosong. Ibarat itu hidup hidup segan mati nggak mau. Nah itulah, seperti itulah ibaratnya. Itu ya teman-teman. Tentang murai batu memang riskan teman-teman, jadi makanannya juga kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya kan. Untuk murai batu harus nutrisinya harus terpenuhi dari makanan murai batu itu sendiri. Seperti jangkrik, terus kita kasih kroto, kroto juga yang bagus. Jangan kroto yang sudah gumpal-gumpal masih dikasihkan, terus ada yang kotorannya hitam-hitam dikasihkan, udah benyek, bau, apek masih dikasihkan, jangan ya, itu membuat malah meloyo ya, mengurangi stamina burung murai batu kita malahan. Ya seperti kita lah kalau salah makan mules, ya kalau udah mules ya kita mau ngapa-ngapain juga males. Ya kurang lebih sama lah sama manusia, kalau makanan sehat yang dimakan ya dia akan menjadi tenaga. Yang tenaga itu yang digunakan untuk mengeluarkan materi, kerja neken, ngotot, ya kan? Terus faktor tinggi. Ya udah ya teman-teman, sampai di sini aja mengenai pembahasan metode MNPIC yang kedua, yakni tentang nutrisi. Salam lestari, salam prestasi.